Sebelum kita memulai cerita, jangan lupa untuk klik pada tombol subscribe, like, dan lonceng. Tinggalkan juga komentar agar channel ini terus berkembang. Selamat mendengarkan. Saya adalah seorang pegawai security yang baru saja bekerja di Menara Saida. Perkenalkan, nama saya Bari dan kawan saya Yono yang lebih senior menjaga gedung Saida ini. Kami hanya berdua saja ketika sudah malam tiba. Saya menceritakan kejadian ini di saat gedung Menara Saida masih dipakai oleh banyak perkantoran-perkantoran di Jakarta. Tentu saja waktu itu para karyawan yang bekerja di sini pun masih banyak. Hanya saja di divisi penjagaan gedung di malam hari hanya dijaga oleh 2 orang security saja, yaitu saya dan juga Yono, serta beberapa orang dari divisi engineering yang khusus standby pada setiap malamnya. Hari itu, waktu menjelangkan hampir pukul jam 11 malam. Satu persatu dari karyawan di Menara Saida sudahlah pulang. Hari itu juga tidak tahu mengapa, serasa hawa dingin menyelimuti kulit saya dan Yono. Kami pun dengan asik menyeruput kopi untuk mengurangi rasa dingin yang menusuk kulit kami. Dan memang kopi yang kami minum sudahlah disediakan oleh pengelola gedung. Yon, hari ini dingin banget ya? Lu berasa nggak? Tanya saya kepada Yono. Iya nih, dingin. Makanya gua pakai jaket juga. Jawab Yono kepada saya. Lalu tak berselang lama, ada seorang perempuan yang berbaju merah mendatangi kami berdua waktu itu. Bisa dilihat sepintas, usianya yang muda dan terbilang juga cantik. Seperti ada blasteran orang Eropa yang terlihat dari hidungnya yang mancung. Ketika perempuan itu menghampiri kami berdua, secara langsung tercium aroma kembang melati. Waktu itu saya berpikir mungkin ini parfum yang dipakai oleh si perempuan itu. Maaf pak, mau minta tolong. Saya mau ke lantai 13, ke kantor teman saya yang masih lembur di sana. Apakah saya boleh minta antar bapak? Saya agak takut pak sendirian, karena kelihatannya dari luar gedung ini sudah mulai sepi. Tanya perempuan yang berbaju merah itu kepada kami. Oh, masih ada yang belum pulang ternyata. Baik, kalau begitu saya akan antar mbak. Tapi tunggu sebentar ya mbak, saya mau minta izin dulu kepada teman saya. Jawab saya kepada perempuan ini. Kulihat Yono sedang asik dengan Walkman dan headset yang menempel di telinganya. Dan dibarengi dengan angguk-angguk mendengarkan musik kesukaannya. Yon, gua anterin orang ini dulu ya ke lantai 13. Cuma bentar, nanti gua langsung balik lagi kok, nemenin lu. Sambil saya tepuk pundak rekan saya. Yono pun hanya mengangguk-angguk kepalanya sambil mengangkat jempolnya. Dalam hati saya berkata, mimpi apa semalam? Bisa nganterin cewek cantik malam-malam begini. Siapa tahu nanti bisa kenalan, terus jadi jodoh. Lamunku terlalu menerawang jauh sampai ke awang-awang. Seperti pepatah, punguk yang merindukan bulan. Mari mbak, saya antar. Ajak saya kepada perempuan cantik itu.
Saya pun berjalan bersama dengan perempuan ini beriringan menuju pintu lift. Lalu kami pun masuk setelah pintu lift terbuka. Tetapi tidak ada sedikit obrolan di antara kami. Karena saya sebagai seorang security juga sungkan dan segan untuk bertanya duluan maupun mengajak berkenalan. Perempuan ini berkali-kali melemparkan senyumnya kepada saya. Dan tidak berselang lama, pintu lift pun terbuka di lantai 13. Kami pun bersama langsung berjalan keluar dan mengarah ke sebuah kantor yang dia sebut tadi pas di lobi. Saat sudah sampai di kantor yang kita tuju, di dalam kantor ini suasananya memang agak remang-remang. Ada beberapa lampu yang menyala, namun ada lampu yang mati sebagian. Lalu, tiba-tiba dalam sekejap, lampu di lantai itu semuanya padam. Semua lampu dan komputer pun kembali menyala. Lalu mati lagi. Kemudian, menyala kembali lagi. Seperti lampu disko. Tidak lama setelah itu, mesin ketik di pojok ruangan ini pun seperti ada seseorang yang sedang mengetik. Tetapi jelas tidak ada orang di sana. Mesin ketik ini bergerak dengan sendirinya. Saya pun langsung menengok ke arah belakang untuk mencari perempuan berbaju merah tadi yang saya antar. Tetapi anehnya dia pun menghilang, tidak tahu kemana perginya. Dari ujung sudut kegelapan di dalam kantor ini, saya melihat sosok familiar dengan baju yang berwarna putih. Rambutnya panjang berantakan. Mukanya pucat yang duduk di salah satu meja sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Lalu tertawa menggema dan menggema. Sontak saya langsung tunggang langgang sambil berteriak, Kuntilanak! Saya pun bertujuan langsung menuju tangga darurat yang tidak jauh dari tempat saya berdiri. Saking syoknya, saya berlari dari lantai 13 menuju ke bawah. Rasanya dada saya sudah sesak, ditambah lampu di tangga darurat pun ada beberapa yang mati. Menambah suasana menjadi lebih mencekam. Tarikan nafas saya yang tersengal satu demi satu. Namun rupanya kejadian ini belum selesai semuanya. Dari atas terdengar seperti langkah kaki yang terburu-buru seakan ingin mengejarku yang telah lari terlebih dahulu. Tanpa ada sedikit komando, saya pun tekad ingin segera meneruskan langkah saya dan memegang gagang sisi tangga darurat. Tetapi ada yang aneh terjadi. Gagang besi yang saya pegang rasanya seperti bukan besi, agak lunak dan dingin. Betapa terkejutnya saya ketika melihat wujud sosok putih yang sedang melihat saya secara langsung oleh mata kepala saya sendiri, yang berada tepat di hadapan saya dengan darah di bibirnya
disertai dengan menyeringai. Pandanganku waktu itu tiba-tiba gelap setelah melihat sosok ini. Saya pun tidak bisa mengingat apa-apa lagi setelah melihat itu. Singkat cerita, saya mencoba untuk membukakan mata secara perlahan. Ada sebuah cahaya putih dengan lambat laun yang membuat saya tersadar. Tetapi kenapa saya telah terbaring di atas kasur yang nampaknya bukanlah berada di rumah saya, tetapi merasa berada di rumah sakit karena saya melihat ada selang infusan yang tertanam di salah satu tangan saya. Tampak Yono yang sedang duduk di sudut ruangan sambil memegang Walkman dan mengangguk-angguk. Yono. Dia pun menoleh kepada saya yang sudah siuman dan segera menghampiri saya. Udah sadar lu, Bar? Tanya Yono kepada saya. Gua kenapa di sini, Yon? Tanya saya balik kepada Yono yang menghiraukan pertanyaan dia. Lu tadi pingsan di tangga darurat lantai 13. Jawab Yono. Loh, padahal seingat saya, waktu itu saya sudah menuruni tangga. Kenapa saya masih berada di lantai 13? Tatapku merasa bingung dengan penjelasan Yono. Sudahlah, tidak usah bingung. Pas waktu itu lu nepak pundak gua pikir lu mau ke toilet. Gua tungguin waktu itu kenapa lama banget. Gua rasa lu bakal dikerjain sama si noni Belanda yang berbaju merah, yang kayaknya minta kenalan. Karena memang si noni Belanda ini suka iseng kalau ada orang baru yang bekerja di sana. Jadi lu sudah tahu kalau di sana ada hantunya kan? Yono hanya bisa mengangguk dan tertawa tipis. Setelah kejadian itu, saya merasa lega karena tidak ada kejadian yang saya alami. Hingga akhirnya pada tahun 2007, gedung Menara Saidah ini yang terletak di Jalan Gatot Subroto di Jakarta Selatan secara resmi ditutup untuk beroperasi. Karena sebuah alasan membahayakan bagi para karyawan yang sedang bekerja di sana. Disebabkan oleh konstruksi gedung yang agak miring. Hingga sampai saat ini, para makhluk halus penunggu gedung ini menjadi bertambah lebih banyak. Karena sudah lama terbengkalai tidak digunakan. Setidaknya, hindarilah dari gedung-gedung yang kosong lama dan tidak berpenghuni. Karena disitulah banyak bersemayam makhluk gaib yang tak kasat mata. Kecuali kalau kalian suka dengan hal-hal yang berbau mistis dan horor. Cukup sekian untuk cerita misteri Gedung Menara Saidah. Dengarkan pula cerita misteri lainnya di Urban Misteri. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan selamat malam.